Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan kepada setiap kita untuk menikmati anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Kau berikan kepada kami pagi hari ini, hari yang baru. Bersama-sama Sobat Messenger, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan dalam Bread of Life pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami, berikan hati yang damai sejahtera, hati yang terus melihat akan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami di tengah masa pandemi. Sungguh kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur nomor ke-35 ayat ke-17 hingga ke-24, demikian firman Tuhan. Sampai berapa lama Tuhan engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku, dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya Tuhan, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku. Ya Allahku dan Tuhanku, hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya di dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh. Pada tahun 2010, di dalam turnamen tenis Wimbledon, pada saat itu ada pertandingan tenis yang tercatat sebagai pertandingan tenis yang terlama di dunia antara petenis Amerika Serikat John Isner melawan petenis Perancis Nicolas Mahut. Pertandingan ini diselesaikan selama 11 jam 5 menit. Diadakan selama 3 hari berturut-turut dan memainkan 183 game yang merupakan game terbanyak di dalam sebuah pertandingan tenis. Kedua petenis ini selama 11 jam lebih menggerakkan segala kekuatan fisiknya, menggerakkan segala keterampilan skill dalam bermain tenis, menggerakkan semua strategi bagaimana dapat memenangkan pertandingan. 11 jam bukan waktu yang singkat, cukup lama, sangat lama. Sehingga faktor mental lah yang menjadi kekuatan mereka. Punya mental yang kuat, pribadi yang tangguh, yang sanggup menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Menang atau kalah adalah hasil, tetapi menyelesaikan pertandingan ini selama 11 jam membutuhkan mental yang kuat. Harus seorang pribadi yang tangguh
dapat menyelesaikan pertandingan selama 11 jam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, di dalam kehidupan kita terkadang menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan yang begitu melelahkan kita. Kita capek secara fisik, kita capek secara mental, secara kejiwaan, secara emosi, karena pergumulan kita tidak kunjung selesai. Tidak tahu kapan akan berakhir, tidak tahu kapan masalah ini akan selesai. Mungkin di antara kita ada yang merasa kesepian yang tidak berujung. Tiap hari ada kesepian di tengah pandemi ini. Atau kita punya pergumulan, konflik di dalam rumah tangga yang tidak kunjung selesai. Kita punya kehidupan hari demi hari penuh dengan beban berat, dan kita melihat tidak ada jalan keluar. Atau kita sedang menderita sakit di mana tidak segera disembuhkan, tidak kunjung pulih kembali kesehatan kita. Dan pergumulan ini hari demi hari terasa makin berat karena kita melihat tidak tahu kapan akan berakhir. Bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud mengalami satu masa dalam kehidupannya, satu periode dalam kehidupannya, pergumulan yang sangat berat. Itu terjadi bertahun-tahun. Sehingga Daud mengatakan dalam ayat ke-17 tadi, sampai berapa lama Tuhan engkau memandangi saja? Bukan waktu yang pendek, bertahun-tahun. Daud mengalami satu periode dalam kehidupannya, bagaimana dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, akan dibunuh. Daud difitnah oleh para pembesar-pembesar kerajaan, sehingga dia harus melarikan diri, hidup sebagai buronan. Di tengah pelariannya juga menghadapi musuh-musuhnya, dan itu tidak mudah bagi Daud. Ketika remaja, Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi seorang raja. Daud mengalahkan Goliat. Daud memenangkan peperangan demi peperangan, merasakan kejayaan, keberhasilan, kemenangan. Tapi ada satu masa dalam kehidupannya, Daud menjadi seorang pelarian. Hidup kesepian, hidup di tengah rasa khawatir, ketakutan. Dan itu waktu yang cukup panjang. Bertahun-tahun hidup sebagai seorang pelarian. Sehingga Daud memandang, meminta, memohon, Tuhan tolong saya. Tuhan lindungi saya. Tuhan lepaskan saya dari orang-orang yang ingin mencelakakan saya. Dan bukan waktu yang singkat untuk Daud kemudian menjadi seorang raja. Tapi meski demikian, Daud hidup berpaut kepada Tuhan. Daud melihat betapa Tuhan Allah yang dia percayai, Tuhan Allah yang dia sembah, melindungi, memelihara, menopang kehidupannya melalui berbagai perkara yang tidak mudah. Sehingga di dalam ayat yang ke-27 di sana, setelah melihat bagaimana kasih setia Tuhan, Daud memuji
akan kebesaran Tuhan dalam ayat ke-27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Daud mempercayai dalam segala perkara yang dia hadapi, pergumulan yang berat yang tidak kunjung selesai. Tuhan Allah besar kuasanya menopang kehidupannya, melindungi, memberikan keselamatan kepada Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, belum lama ini viral tentang seorang yang mengikuti Amerika Got Talent. Seorang yang bernama Gene Maxwell. Gene ini dia mengikuti audisi di Amerika Got Talent. Dia menyanyikan pujian yang dia ciptakan sendiri. Pujian ini menceritakan jikalau kamu mengalami kesulitan, engkau akan baik-baik saja. Jikalau engkau kehilangan sesuatu dalam kehidupanmu, engkau tetap akan baik-baik saja. Gene ini ketika dia mengikuti Amerika Got Talent 3 atau 4 hari yang lalu, dia sedang mengalami sakit. Dia divonis oleh dokter menderita sakit kanker paru-paru, kanker tulang belakang, kanker hati. Dan dokter menyatakan hanya 2% masa kehidupannya. Tapi dia sanggup menyanyikan pujian yang merupakan ungkapan hatinya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu akan oke. Ketika kamu kehilangan sesuatu, kamu akan baik-baik saja. Dan salah satu kutipan yang menginspirasi banyak orang, Gene mengatakan demikian kepada kita semua. Kita tidak bisa menunggu hari menjadi cerah. Kita tidak bisa menunggu keadaan menjadi baik. Baru kita memutuskan untuk bahagia. Sekali lagi, kita tidak bisa menunggu hari menjadi cerah, hari menjadi baik, baru kita memutuskan kita bersukacita, kita bahagia. Tetapi dalam segala perkara kehidupanmu, bersukacitalah. Karena engkau punya Tuhan, punya Yesus Kristus yang memelihara, yang menopang kehidupanmu. Gene mengatakan 2% itu ada. 2% itu punya pengharapan. 2% sanggup melakukan mujizat dari Tuhan. Dia menyanyikan lagu dengan begitu indah dan baik. Saya menyarankan Bapak Ibu menonton di YouTube Amerika Got Talent. Gene Maxwell. 2 hari yang lalu dikabarkan Gene meninggal dunia. Tapi dia selalu melihat di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan segala perkara yang nampaknya tidak berujung, tidak ada jalan keluar. Daud mengajarkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan Allah. Percayalah kepada Yesus Kristus. Dialah yang menopang kehidupan setiap hari.
Dialah yang memelihara, melindungimu setiap hari. Sobat Messenger, di tengah masa pandemi, tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan kita sudah melihat banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kota kita, negara kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Berapa lama lagi Tuhan? Tapi percayalah, Tuhan peliharakan kita hari demi hari. Ketika engkau ada di dalam konflik yang tidak kunjung selesai, ketika engkau hari ini menderita sakit yang tidak segera dapat dipulihkan, disembuhkan, ketika hari ini engkau merasa kesepian yang tidak berujung, ingatlah, tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bertanya dalam hati kami, berapa lama lagi Tuhan di dalam masa pandemi ini kami jalani. Tapi kami belajar dari Daud. Kami percaya menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang berkuasa, yang penuh kasih, yang selalu menopang kehidupan kami, melindungi, memelihara kehidupan kami hari demi hari. Berkati ya Tuhan, Sobat Messenger. Hari ini kami yang sakit dan kami melihat tidak kunjung dipulihkan. Bagi kami yang ada dalam konflik, permasalahan, pergumulan yang tidak kunjung ada jalan keluar. Bagi kami yang merasakan kesepian yang tidak berujung, dalam kesulitan, kedukaan, kesedihan yang tidak terkatakan. Kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi sungguh Tuhan berikan kepada kami hati untuk melihat iman yang terus teguh berpaut kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kehidupan kami, dan tangan Tuhanlah yang menopang, peliharakan kami semua. Kami serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan bagi kami yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan kami, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan daripada-Mu. Kami terus menyerahkan untuk Kota Kudus, di mana kami tinggal, ataupun tempat-tempat lain di mana Sobat Messenger beribadah pagi hari ini. Engkau yang tahu, Engkau yang campur tangan di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik itu Kota Kudus, ataupun negara kami Indonesia, ataupun di seluruh dunia di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sungguh itu membawa satu kebaikan, dapat dikendalikan, bahkan ada satu sistem kekebalan tubuh massal yang sanggup untuk menangkal penyebaran virus COVID-19 ini. Berkati ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Belas kasihan-Mu, kemurahan hati-Mu boleh dicurahkan atas bangsa kami Indonesia. Bagi kami yang terpapar, sungguh Tuhan, pulihkan kami, sembuhkan kami. Bagi kami yang masih sehat, masih kuat, Kau lindungi kami dengan tutup kuasa, dengan darah-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Lindungi kami, sehingga kami dibebaskan dari virus COVID-19 ini. Melalui tanggung jawab kami, menjalankan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kami. Sungguh Tuhan, karuniakan kepada kami kebaikan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang berkuasa, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jadilah pribadi yang tangguh. Meski kita tidak melihat ujung di mana segala konflik itu, pergumulan itu selesai, tapi kita percaya Tuhan Yesus Kristus selalu menopang kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.